Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Suhartoyo, Ketua MK yang sempat terseret kasus BLBI, benarkah seperti itu begitu kan ya? Rasanya dengan adanya seperti ini yang saya tahu walaupun Suhartoyo membantah berkali-kali terkait dengan kode etik dirinya di situ begitu terkait dengan kasus itu. Saya kira sampai hari ini sebelum Suhartoyo dilantik menjadi Mahkamah Konstitusi, mereka masih ada pemeriksaan terkait dengan kode etik yang dilakukan oleh Suhartoyo tersebut. Tetapi seorang Jokowi ya begitu ngotot untuk melantik ya seorang Suhartoyo. Ada apa begitu kan? Itu yang mesti kita pertanyakan. Ini. Maka dugaan-dugaan itu muncul begitu kan. Salah satunya dianggap diduga terseret kasus BLBI. Terus kemudian ini di salah satu podcast Rocky Gerung menyebutkan digadang-gadang agar posisi 4-4 ternyata tidak terjadi. Mungkin Suhartoyo ada sprindik yang sudah disiapkan. Ternyata rekam jejaknya digantung kasus katanya begitu kan. Kasus apa sih sebenarnya? Ini yang menjadi catatan penting ya, kalau memang ini benar, wah ini bisa begitu kan ya, wajar ya kalau ini semuanya ditolak. Nah, mari kita baca terlebih dahulu ya komentar dari netizen. Menjadi tersandra memang berat brother, biarlah dia saja yang menanggung karena kamu nggak akan kuat. Ada yang mengatakan rupanya itu tersandra katanya begitu kan. Banyak yang kemudian mengatakan seperti itu ya. Ada yang mengatakan, wah ini ngeri kalau memang tersandra. Ada dugaan-dugaan kasus katanya begitu kan. Saya kira baca dari beberapa profil yang membantah ya terkait dengan dugaan-dugaan tersebut. Ya Suhartoyo sudah membantah itu. Nah ketika mereka dilantik ya menjadi Mahkamah Konstitusi karena Jokowi begitu kuat karena usulan dari Mahkamah Agung, maka saya kira ini akan menjadi pertimbangan juga begitu kan. Kode etiknya bagaimana? Ini kartu as sudah di tangan negara ya, dibangun dengan ancaman takut hukum dunia dan takut akhirat, tersandra kasus. Wow, pantesan hancur-hancur kalau seperti ini hakimnya. Mana fotonya masih bisa ketawa begitu ya pada umur yang sudah tua katanya begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ melihat dengan sebuah realitas ini. Tapi tuduhan-tuduhan itu sampai hari ini tidak terbukti begitu kan ya. Betapa rusaknya negara ini, orang yang tersandra kasus besar gratifikasi BLBI bisa dipanggil yang mulia sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Apa bubarin aja, kata komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Masyarakat hari ini sudah paham ya ternyata seperti itu katanya begitu. Ternyata kelakuan mereka seperti itu ya. Jadi artinya apa begini ya. Saya membaca dari beberapa profil yang kemudian disampaikan oleh Suhartoyo, mereka membantah habis-habisan ya, membantah bagaimana dugaan-dugaan yang kemudian terjadi kepada mereka. Ada kasus dugaan kasus inilah dituding ini dituding itu begitu kan. Tapi sampai hari ini kenapa ya bisa lolos menjadi Mahkamah Konstitusi? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi sejak lama kasus BLBI ini begitu banyak tersandra orang-orang di dalamnya, tapi sampai hari ini masih tidak ada diproses begitu kan. Ya kalau diproses satu saya yakin dan saya yakinnya semuanya akan kena di situ begitu ya. Sandra ini, sandra itu, sandra ini, sandra itu. Apakah bangsa kita, rakyat Indonesia, kalau pemimpinnya sudah banyak yang tersandra, lalu lantas bagaimana hukum yang ada selama ini begitu kan? Apakah hukum itu hanya untuk rakyat kecil ya? Apakah tumpul ya kepada atas begitu kan, kepada orang-orang yang di atas dalam artian ya pemerintah. Saya kira ini harus benar-benar ditelusuri. Tetapi mari kita baca apakah mereka benar ya atau tidak begitu kan ya. Kita lihat saja dalam beberapa argumen tulisan yang kemudian ditulis ini. Dari Polemik Temnos ya Jakarta, Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Mahkamah Konstitusi yang baru berdasarkan rapat permusyawaratan hakim ya pada Kamis lalu. Dia akan dilantik menjadi pimpinan Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Osman yang dicopot karena terbukti melanggar kode etik.
Selama menjadi hakim, Soehartojo memang jauh dari riuh polemik yang kerap terjadi pada lembaga penjaga konstitusi tersebut. Dia hanya beberapa kali berurusan dengan pemeriksaan etik dan hukum, namun hanya sebagai saksi untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim lainnya. Bahkan ya, pria kelahiran Sleman justru diterpa isu keras pada saat dirinya lolos seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi Agung, ya Mahkamah Agung akhir tahun 2018. Saat itu Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi sempat menduga Soehartojo menerima gratifikasi dari mantan terpidana kasus korupsi BLBI Sujino Timan. Kasus ini mencuat dari Mahkamah Konstitusi, ya Diri Agung membebaskan Sujiono dari seluruh vonis ya dalam putusan peninjauan kembali PK Agustus 2017. Keputusan tersebut dinilai janggal karena sebelumnya mantan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha ya tersebut dinyatakan terbukti merugikan uang negara 369 miliar dan divonis 15 tahun penjara. Bahkan dalam pengusutan putusan janggal ini, Soehartojo disebut sebagai salah satu hakim yang memuluskan putusan bebas bagi Sujiono. Salah satu buktinya adalah sejumlah perjalanan Soehartojo bersama keluarganya ke Singapura. Saat itu Sujiono sendiri ya berstatus buron dan diduga bersembunyi di Singapura. Bahkan ya, KY sempat meminta pemerintah untuk membatalkan pelantikan terhadap Soehartojo karena pemeriksaan etiknya belum rampung. Akan tetapi Presiden Jokowi tetap melanjutkan pelantikan Soehartojo sebagai hakim konstitusi usulan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Dalam sejumlah kesempatan Soehartojo pun terus membantah keterlibatan dalam putusan bebas Sujiono Timan. Dia menilai banyak yang keliru karena salah satu majelis yang menangani kasus Sujiono memang mirip dengan namanya. Selain itu, Soehartojo yang juga mengklaim hanya beberapa kali ke Singapura. Salah satunya adalah kegiatan liburan bersama dengan rekan hakim dan staf pengadilan di Pengadilan Negeri Depok. Ini profilnya Soehartojo ya. Bahkan ini dari hanya satu kali terbang ke Singapura. Saya pun pernah mendengar isu akan dipanggil oleh Komisi Yudisial. Ternyata mereka secara rekam jejak itu mesti dipertanyakan di situ begitu. Kenapa seorang Jokowi begitu ngotot untuk melantik mereka untuk menggantikan si Paman? Saya kira kalau tidak sejajar dengan si Paman, saya kira tidak mungkin dilantik untuk menjadi Mahkamah Konstitusi. Karena menjadi strategi-strategi itu ya pasti kita tahulah begitu kan ya, dalam artian bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks hal ini saya kira akan berpandangan punya rekam jejak yang tidak baik begitu kan ya, walaupun diterpa isu dan sebagainya, tetapi sampai hari ini kok tidak ada terbukti, dan itu yang menjadi kuat ya orang-orang yang masih belum percaya terkait dengan hal itu ya. Maka apapun keputusan Mahkamah Konstitusi ini, oke lah kita terima dengan lapang dada karena sudah sesuai dengan prosedur mereka begitu kan. Diterpa isu ya biarlah diukit kembali bagaimana yang terjadi. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.